Kami datang kepadamu Tuhan, ini persembahan hidup kami Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat setiap waktu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku, yes. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Kita bangkit berdiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beberapa kali Tuhan mengizinkan kita mengalami proses yang daripada Tuhan, dan beberapa kali itu juga Bapak Ibu boleh melihat kebaikan Tuhan itu mengalir buat hidup kita. Walaupun kita tidak mengerti caranya Tuhan menolong, kita tidak mengerti kapan waktunya Tuhan, tapi pada saat kita mendapatkan pertolongan Tuhan, saudara akan tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu saudara dan kita semua. Karena itu, kalau Tuhan izinkan kita dipulihkan oleh Tuhan, mari membawa hati kepada Tuhan. Biarlah Tuhan akan menyempurnakan kehidupan kita. Kita akan disempurnakan dari hari ke hari, dan biarlah waktu Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik.
Perkataan Dia adalah perkataan yang penuh dengan hidup yang kekal. Jadi Yohanes berkata demikian, sehingga tidak ada yang sia-sia. Setiap firman yang ditaburkan mendatangkan berkat dan membangkitkan setiap iman kita dan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu biarlah mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya firman yang hidup itu ditaburkan dan tinggal di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau
pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami serahkan di dalam tangan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan atas hidup kita pada setiap orang yang percaya dan berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah hati kami sidang UGPS Purwokerto Tuhan. Kami merindu kuasa lawatan-Mu Tuhan menjangkau hati kami masing-masing. Dan biarlah firman-Mu itu juga lah Tuhan, yang akan kami dengar sebentar ini Tuhan, akan menjadi pegangan dan akan menjadi rema buat perjalanan hidup kami. Kami menerima dengan sepenuh hati dan kami tidak akan menolaknya Tuhan, karena kuasa di dalam firman-Mu sungguh nyata. Kuasa dalam firman-Mu sanggup mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan setiap kami Tuhan jamah dan Tuhan lawan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima berkat firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang bisa menikmati berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupannya tanpa harus bersungguh-sungguh dan berkeluh kesah dalam kehidupannya. Amin. Berbahagialah saudara yang hari ini masih dapat menikmati ibadah. Ya, ketika hari-hari ini terakhir, ya, di hari-hari yang terakhir ini kita mendengar ada deru perang, saudaraku. Ya, di belahan negara bagian yang lain, belahan dunia bagian negara yang lain, saudaraku, ada banyak orang-orang yang sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, ya, karena ada deru perang, ya, ada bunyi mesin-mesin senjata perang yang sedang, ya, jatuh, ya. Mereka berbondong-bondong untuk mengamankan dirinya. Mereka berbondong-bondong mencari selamat. Dan kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita di bagian belahan dunia yang lain. Kiranya mereka mendapatkan keselamatan daripada Tuhan melalui apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka dapat mengerti bahwa dunia ini tidak menjanjikan kenyamanan, tidak menjanjikan kepastian. Sewaktu-waktu bisa terjadi huru-hara, sewaktu-waktu bisa terjadi malapetaka, sewaktu-waktu bisa terjadi bencana. Saudara yang dikasih Tuhan, semalam sepertinya hujan itu biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata semalam itu hujan yang turun dari langit itu begitu derasnya, yang tadinya tidak ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Tiba-tiba ketika datang hujan, kita menjadi tidak nyaman. Kenapa? Karena ada banyak rumah atapnya mengalami kebocoran. Saudara kalau melihat di sebelah itu ada seng-seng yang sedang berdiri-berdiri, ya. Kenapa? Hujan plus angin begitu kencangnya dan ada banyak sungai-sungai yang meluap sampai masuk ke dalam rumah. Beberapa hari yang lalu saya telepon adik saya, kalau, ya, ketika sungai itu meluap, airnya masuk ke rumah. Yang 2 hari meriang greges-greges, ketika tiba datang hujan dan banjir tidak jadi sakit. Kenapa? Karena harus ngepel, saudara. Ya, bayangkan kalau saudara air kali itu banyak macam barang dan kotoran di sana bisa masuk ke dalam rumah. Akhirnya apa? Dia dengan sekuat tenaga membersihkan rumahnya. Akhirnya jadi lumayan sehat katanya, keluar keringat, saudara.
Begitu juga dengan semalam. Ya, pada waktu ada jam pelayanan tepat jam yang sama, saudaraku, tiba-tiba air turun dengan derasnya dan talang airnya itu sampai harus meluap keluar airnya. Ya, sementara jam waktunya untuk berbicara sudah disuruh masuk. Ayo masuk, saudaraku. Sebentar masih kebanjiran, tinggalkan dulu banjirnya, lupakan dulu banjir, enak aja ngomongnya katanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi di situ saya percaya bahwa ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, jadikan tenang. Wah, kalau air yang turun dari atas itu begitu kencang dan lama durasinya, wah, saudaraku, bisa tergenang lantai-lantai di sebelah itu, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan dengar cerita itu. Kenapa? Pada waktu bersamaan saya harus menyampaikan firman di tempat yang lain melalui daring, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, Tuhan dengar, mulai menyudah istri saya yang dapat jatah, kamu jaga talang, saya jaga laptop. Nah, kerjasama yang baik. Ya, sudah atau gantian, kamu yang jaga laptop, aku yang jaga talang. Nah, itu namanya bisa negosiasi, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi malam itu kami bersyukur bahwa hujan itu tidak berlangsung lama. Kalau berlangsung lama, wah, betapa kita olahraga malam, saudara yang dikasih Tuhan. Oke, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Hampir ke plecok pada malam hari, karena baru berbicara pada malam hari sampai pagi hari, ya, ngobrol sama teman-teman. Lidah ini sepertinya sulit untuk belok berkata-kata. Nah, mungkin saya tes. Selamat pagi. Ya, saudaraku, pilih berhasil atau gagal. Ya, hari ini dalam minggu yang terakhir di bulan yang kedua, kita mau menentukan pilihan. Ya, pilih berhasil atau gagal. Pilih beruntung atau celaka. Pastinya saudara akan memilih yang mana? Ya, saudara memilihkah beruntung atau memilih gagal? Saudara memilih berhasil atau memilih gagal? Beruntung atau celaka? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau firman Tuhan berkata dalam perjanjian lama itu selalu diperhadapkan dengan pilihan. Ya, dalam Alkitab kita bagian perjanjian lama selalu diperhadapkan dengan pilihan. Kenapa? Kamu mau pilih hidup sebagai orang benar, apa mau pilih hidup sebagai orang fasik? Ya kan? Kamu ingin beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada ilah lain? Mau berhasil atau beruntung? Berhasil atau beruntung sama ya? Mau berhasil atau gagal? Ya kan? Mau berkat atau kutuk? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi banyak orang hari-hari ini tidak bisa menentukan pilihan. Kenapa? Dia memilih aman atau sajakah, atau ya, berhasil atau gagal, atau ya kan? Mau ngomong berhasil nanti gak jadi, kalau mau ngomong gagal nanti gak enak, ya udah pilih aman aja, atau ya maksudnya atau gitu kan. Saudaraku, orang yang tidak bisa memilih, menentukan pilihannya adalah orang yang ada dalam area abu-abu. Ya, orang yang ada dalam area yang tidak jelas. Nah, itu orang yang selalu hidup dalam kebimbangan, tidak punya keyakinan
bahwa apa yang dia pilih itu satu kebenaran dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai dengan ayat 16, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Jadi pilihan itu diperhadapkan dalam kehidupan kita itu pada saat ini, bukan nanti. Pilihannya bukan nanti, tak pikir dulu lah, bukan begitu. Tapi aku memperhadapkan itu kepadamu pada hari ini, kehidupan dan keberuntungan. Hidup dalam keberuntungan, ya. Kematian dan kecelakaan. Sudah mati, celaka pula, saudaraku, tidak mengenakan. Ya, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan. Simple. Pilihan itu dasarnya adalah satu perintah untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika orang lain masih berdoa minta petunjuk Tuhan, kita hari ini sudah dikasih petunjuk oleh Tuhan. Tapi ada banyak orang tidak mau mengikuti petunjuk Tuhan dengan dasar, oh saya pikir tidak begitu, oh saya pikir ini lebih baik. Padahal perintahnya jelas, petunjuknya jelas, kasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan itu cukup berkata I love you Tuhan? Ya kan? Aku mengasihimu Tuhan. Apakah cukup dengan begitu? Apakah itu bentuk mengasihi? Oke, dan berpegang pada perintahnya, ketetapannya dan peraturannya. Jadi kita itu diperhadapkan dengan SOP, Satuan Operasional Prosedur. Kalau orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan pasti ada aturan kerja, aturan main, ya. Bagaimana harus mengikuti jam kerja. Ya, mengikuti jam kerja, biasanya jam kerja jam 7 sampai jam 4, ya, atau jam 8 sampai jam 5. Aturan main. Dan saudaraku, tidak ada perusahaan dimanapun yang melihat dan membuat kompromi kalau karyawannya itu datangnya hanya tepat waktu. Ajo, jam kantor masuk jam berapa? Jam 7? Jam 7.45 baru buka pintu. Mas saudara, kira-kira setiap hari kayak gitu gimana? Datang sebelum jam 7.45 atau datang pas jam 7.45 persis buka pintu masuk kantor? Sebelum. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi biasanya perusahaan itu juga gak mau rugi. Ketika pulang jam 5, ya. Datang sebelum jam kantor, ya, pulang sesudah jam kantor. Terkadang lewatnya banyak. Betul Pak Jo? Kadang-kadang begitu ya. Bukan tiap kali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya engkau hidup dan bertambah banyak. Hidup dan bertambah banyak. Bagaimana kalau tidak punya anak? Apakah ayat ini gak digenapi? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika Tuhan tidak bisa atau jika Tuhan tidak mengaruniakan anak kandung, ya, carilah anak adopsi, carilah anak binaan, carilah anak didik, supaya hidup kita itu lebih bermanfaat. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Dan diberkati. Saudaraku,
tinggal 1 orang, tinggal 2 orang, dengan tinggal 10 orang dalam sebuah rumah, itu beda-beda tipis. Yang tinggal 2 orang, 1 orang di dalam rumah juga tidak makan banyak. Tapi yang tinggal dengan 10 orang di sebuah rumah makan semua. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Yang tinggal 1 orang, 2 orang di rumah juga tidak bertambah kaya. Yang tinggal dalam sebuah rumah yang 10 orang tidak menjadi miskin. Ya. Coba seandainya sana kan anggota keluarganya banyak, ya pantesan aja, hanya sekedar cukup. Sama aja. Orang yang hanya hidup sendiri, orang yang hanya hidup berdua saja di dalam rumah tangganya juga sama. Tidak terlalu beda jauh dengan orang yang tinggal 10 orang dalam sebuah rumah. Nah, kalau hitung-hitungan resikonya beda-beda tipis, kan lebih baik kita berdampak, bermanfaat untuk banyak orang. Ya kan? Dimakan sendiri, ya saldonya masih segitu-segitu aja. Dimakan oleh 5 orang, 7 orang, saldonya ya segitu. Pilih yang mana? Dinikmati sendiri atau dinikmati berbagi dengan orang lain? Ya, itu pilihan ditentukan oleh diri kita masing-masing. Kita mau hidup sendirian atau mau hidup bersama dengan orang lain? Ya, karena nanti di surga tidak bisa sendiri. Adakah di surga yang mau hidup sendirian? Enggak lah, aku mau pesan kapling yang istimewa, kapling yang premium, kapling yang spesial. Tidak ada orang di sana, saya tidak tergabung di sana. Adakah kapling yang seperti itu di surga? Ya kan? Saya kira nggak ada. Di surga misalnya, kalau di dunia ini, waduh, aku nggak suka nih lagunya seperti ini. Bisakah ketika nanti di surga kita memilih lagu? Kalau para malaikat surga itu sudah meniup sangkakala, ya, membunyikan bunyi terompet dan mereka melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan, bilang, tiap hari kok nyanyinya itu aja. Adakah yang seperti itu? Ya, di surga semuanya ikut aturan main, saudaraku. Di dunia ini aja banyak orang yang senang memilih aturan, mana yang menyenangkan, mana yang tidak memberatkan, mana yang tidak menyusahkan, mana yang tidak mengekang. Itulah yang diikuti, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata lain. Orang yang mengikuti petunjuk Tuhan, ya, berpegang pada perintah, ketetapan, peraturannya, dikatakan diberkati oleh Tuhan. Ini siklus berkat, saudara. Siklus berkat itu perputaran berkat yang ada di sekeliling kita, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, kita hari ini mau pilih berhasil atau gagal. Pilih beruntung atau celaka. Itu pilihan ada di tangan saudara. Nah, kita melihat pilihan yang terbaik. Kita akan membaca Mazmur pasal pertama, ya. Mazmur pasal pertama berkata demikian, bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang malam. Ia seperti pohon dan yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seringkali yang disukai cuma ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik,
Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang berdosa kalau kumpul dengan orang benar, dia akan gerah, panas, dan salah tingkah. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudaraku, kita akan merenungkan 6 ayat ini pada pagi hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Jadi menurut saudara dan saya, apa sih firman Tuhan itu sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang sudah kita lakukan? Supaya apa? Ada kata kuncinya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, tapi di sini kita akan melihat pilihan yang terbaik kita itu seringkali jatuh pada pilihan yang mana, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita diperhadapkan pada 2 pilihan antara hidup berhasil dan gagal, maka sudah pasti kita akan memilih berhasil. Kita akan memilih yang beruntung. Kita akan memilih yang menyenangkan. Kita akan memilih yang enak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi kenyataannya begitu ironisnya. Ya, ironis itu berbeda kenyataannya dengan harapan kita. Hidup kita masih banyak sekali mengalami kegagalan. Ada banyak kegagalan dalam kehidupan kita. Ya. Jauh dari harapan untuk berhasil. Gagal dalam membina rumah tangga. Gagal dalam membina rumah tangga. Di dalam rumah tangga itu ada suami, ada istri. Nah, kalau sudah kumpul dan bertambah banyak, ada anak, ada menantu dan cucu. Bahkan ada saudara yang lain bisa masuk dalam rumah tangga kita, termasuk para orang yang bekerja dalam keluarga kita. Ya. Gagal dalam membina rumah tangga, gagal sebagai orang tua, gagal dalam usaha, dan gagal dalam pekerjaan. Bukankah ini masih menjadi fakta dalam kehidupan kita? Sementara firman Tuhan berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jauh sekali antara berhasil dan kegagalan. Ya. Sebagai sepasang suami istri, saudara, faktanya saudara ingin menyenangkan pasangan, bukan? Aku begitu mengasihimu, Dek. Aku begitu mengasihimu, yang, ya. Aku begitu mengasihimu, Coy, ya kan? Kalau saya panggilannya Coy, ya, tak panggil Dek dia marah. Jangan samakan aku dengan yang lain. Karena yang lain dipanggil Dek. Jangan samakan aku dengan mereka. Nah terus, ya Coy. Kalau Coy noleh, kalau dipanggil Dek gak noleh dia. Nah, itu istimewanya istri saya, saudaraku. Ya, pada hari-hari yang dijalani, sering berkata aku mencintaimu, I love you. Ya, kalau dia nggak mendengar balasan I love you itu, dia marah. Tapi ketika saya balas tuh, ya, dia sudah tersenyum-senyum, saudara. Tapi kata aku mengasihimu tidak sampai kepada hal yang sesungguhnya. Kadang sering bertengkar, mengasihi sering bertengkar, mengasihi sering marah, mengasihi sering, ya pokoknya ada sering-seringnya kegagalan itu, saudara. Adakah di antara kita yang tidak mengalami kegagalan itu dalam keluarga, membina rumah tangga, hubungan pasangan dengan orang tua, dengan anak? Saya pastikan hampir 99% mengalami kegagalan. Kenapa bisa mengalami kegagalan? Karena tidak ada tolak ukurnya, karena tidak memegang aturan mainnya. Aturan mainnya apa?
Kalau sudah diperhadapkan dengan firman Tuhan, tidak ada yang bisa bantah harusnya. Tapi ada banyak orang Kristen ketika sedang bermasalah diperhadapkan dengan firman Tuhan, dia tolak firman Tuhan itu. Apa? Sok rohani. Kalau saudara yang nonton channel Bokong channel piye toki, ya. Wah, saudaraku yang dikasih Tuhan, gagal dalam membina rumah tangga, gagal dalam usaha, gagal sebagai orang tua, gagal dalam pekerjaan. Ingat, kegagalan itu bukan kehendak Allah. Kecelakaan itu bukan rencana Tuhan. Ya. Ingat, kegagalan, kecelakaan bukanlah kehendak Allah, karena rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, rancangan yang terbaik, masa depan yang penuh dengan harapan, bukan masa depan yang suram. Madesu, ya, bukan masa depan yang suram, tapi madecer, ya. Makanya ada gereja masa depan cerah. Harapannya semua pengikutnya adalah memiliki masa depan yang cerah. Saudaraku, apakah di gereja-gereja lain tidak memiliki masa depan yang cerah? Nah, itu tergantung pilihan saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, jika kita masih banyak alami kegagalan, itu berarti pasti ada yang keliru dalam kehidupan kita. Firman Tuhan nanti menyatakan bahwa orang yang mengikuti perintah Tuhan dikatakan dijagai oleh Tuhan. Mana penjagaan Tuhan? Mana pemeliharaan Tuhan? Kalau itu belum terjadi, pasti ada yang keliru dalam kehidupan kita. Kalau tidak keliru, pasti benar, ya kan? Kalau tidak keliru, pasti benar. Nah, saudaraku yang dikasihi, bagaimana cara kita mengatasi kegagalan? Bagaimana kita cara menghindari kegagalan? Bagaimana kita meraih keberhasilan dan keberuntungan? Nanti ditanya, tolak ukur ukuran berhasil dan beruntung itu apa sih? Gak usah muluk-muluk, bisa mengucap syukur setiap hari, menikmati kemurahan Tuhan dan tidak mengalami kekurangan. Itu standar minimal bahwa kita sudah berhasil. Ya, mau makan ada, ya, mau berbagi ada, mau hal yang lain bisa. Itu standar minimal, ya kan? Mau ganti baju yang lain bisa, ya. Ya, mau ganti celana yang baru bisa. Itu baru standar minimal. Toh nanti pada akhirnya kita pulang ke surga tidak bawa apa-apa, karena di surga itu istimewa, lantainya aja dari emas. Kita mau memamerkan emas kita kepada Tuhan, opo iku, kan? Ditanya malaikat ketika datang nanti, masuk pintu gerbang surga. Wah, kita bawa emas-emas kita kan? Apa ini, kan? Emas yang kita punya itu berapa karat sih? Berapa karat? Sampai karat yang jelas, ya kan? 18 karat, 20 karat. Sementara di surga itu emas murni, lantainya itu pun kita injek-injek, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sementara kita sangat bangga sekali dengan harta kekayaan kita. Kita mau bawa, jangan bawa sampah ke surga. Ya, jangan bawa sampah ke surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Loh, terus untuk apa kita bekerja mengumpulkan, mendapatkan berkat itu? Untuk memberkati banyak orang, supaya orang itu mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu hidup melalui kehidupan kita. Nah, simple. Bagaimana cara menghindari kegagalan menurut firman Tuhan? Mazmur pasal yang pertama. Yang pertama,
tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan penyemooh. Yang keempat, bertekun dalam merenungkan firman Tuhan. Simple, khotbah selesai. Ya, cara menghindari kegagalan dan bagaimana kita itu bisa meraih keberuntungan di dalam Tuhan. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita melihat orang fasik itu orang yang kayak apa gambaran? Ciri-ciri orang fasik itu seperti apa? Apakah kita itu bagian dari orang fasik itu, atau kita merasa bahwa saya itu orang benar, saya itu orang baik, saya itu orang saleh, saya itu umat Tuhan, saya itu pokoknya hidup menurut kehendak Tuhan. Apakah kita benar demikian? Saudara yang dikasih Tuhan, coba kita lihat, orang fasik adalah orang yang telah mengetahui kebenaran. Orang yang telah mengetahui kebenaran, tahu kebenaran, tahu firman Tuhan, tahu Alkitab yang kita baca itu sebuah petunjuk, berita dalam kehidupan kita. Tahu, mengetahui kebenaran, tetapi dengan sengaja tidak mau hidup dalam kebenaran. Tidak mau. Apakah ini melenceng dari firman Tuhan? Nah, ini penjelasan dari firman Tuhan. Oh, ini kan bukan firman Tuhan. Itu kan kata Pak Pendeta, itu kan kata Pak Nono, ya, bahwa orang fasik adalah orang yang mengetahui kebenaran tetapi dengan sengaja tidak mau hidup dalam kebenaran. Itu bukan firman Tuhan. Lah terus kalau kita mau tahu orang fasik itu dari mana? Orang fasik ya pokoknya orang fasik loh, piye toki. Iya kan? Bahkan sengaja melanggarnya. Tahu yang benar, sengaja melanggar. Contoh, saya memperkatakan kebenaran, tapi ada banyak orang tidak menyukainya. Bahwa perceraian itu dibenci oleh siapa? Perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Tuhan itu benci dengan perceraian. Tapi kita kok bisa-bisanya kita enggak apa-apa. Nah, ketika saya ngomong kayak gini, wah enak aja ngomong asal jeplak, ya kan? Kalau marah, jangan sampai matahari terbenam. Besoknya marah lagi dimulai dari nol ya Pak. Ya kan? Matahari terbenam selesai marahnya. Besok paginya dimulai dari nol ya marahnya. Tiap-tiap hari marah. Gak ada tak canda senyum. Saudaraku, banyak orang-orang yang sensitif hari-hari ini. Ya, di grup-grup WA banyak yang sensitif. Ya. Kenapa? Dia mau hidup sendiri kayaknya. Mereka mau hidup sendiri, tidak bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Nah, saudaraku, berkat itu bisa sampai ke tangan kita kalau ada orang yang mengantarnya. Percaya sama saya dalam hal ini. Ya, berkat itu, berkat yang daripada Tuhan itu bisa nyampe ke tangan kita kalau ada orang yang mengantarnya. Gak ada ujung-ujung jatuh dari atas nilono berkat buat. Gak ada. Ada orang yang mengantarnya ke tangan kita. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus punya hubungan dengan orang lain. Ya, orang fasik itu terkadang tidak jauh dari kita. Tidak jauh, bahkan sangat dekat dari kita. Itu orang fasik ada di mana-mana. Ya, bahkan mereka rajin datang beribadah di gereja. Orang fasik itu ada dalam gereja. Bukan kita yang sedang
melihat orang yang ada dalam gereja itu hidupnya benar semuanya, enggak. Karena gereja itu tempat kumpulan orang-orang yang siap untuk diperbaiki. Ya, kalau menganggap gereja itu bengkel, ya, ketika keluar dari bengkel harusnya sudah bagus mesinnya, siap pakai, ya kan? Di gereja itu pada dasarnya adalah kumpulan orang-orang berdosa, kumpulan orang-orang gak benar. Karena buktinya apa? Kalau kumpulan orang-orang benar dikasih firman Tuhan, yes, itu baru betul, gitu kan? Yes, aku setuju. Tapi banyak orang-orang yang kumpulan ada dalam sebuah gereja mendengar firman Tuhan itu bukan begitu, bro. Kan begitu kan? Katanya orang-orang dalam gereja itu katanya orang benar, tapi mencangkal kebenaran, ya. Biasanya mereka ada di tengah-tengah jemaat dan menjadi virus dan menularkan hal yang tidak benar. Ya, saudaraku, kalau ada tukang gosip di samping kita, yang walaupun kita diam, lama-lama apa sih yang kamu omongin, ya kan? Apa sih? Oh iya, bagaimana? Lama-kelamaan ketika kita kumpul bersanding dengan tukang gosip, kita lama-lama jadi tukang gosip. Nah, tukang gosip ini tidak akan pernah menyerah untuk bercerita, ya kan? Benar nggak? Sampai kita meresponi, ya kan? Lama-lama, udahlah, iya loh, udahlah, nggak percaya, nih. Sampai ditunjukkan nih. Wah, saudara yang dikasih itu, lama-lama kita juga jatuh juga jadi tukang gosip. Itu virus, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sadarkah kita itu justru sering menjadi batu sandungan bagi pertumbuhan orang lain? Saudaraku, di antara kita, saya percaya ada yang menjadi guru sekolah minggu. Ya, di antara kita ada yang pernah jadi guru sekolah minggu. Kalau mengajar anak minggu seperti ini, anak-anak duduk yang rapi ya, duduk yang manis, dengarkan kakak berbicara, kakak menceritakan firman Tuhan. Jangan ngobrol sendiri-sendiri ya. Itu guru sekolah minggu kalau ngajar anak sekolah minggu kayak gitu loh. Ya, anak-anak kalau lagi mendengarkan firman Tuhan, jangan ngobrol sendiri-sendiri ya. Dengarkan baik-baik. Nanti ada pertanyaan. Ya. Ayo, siapa yang hafal firman Tuhan? Anak sekolah minggu dipaksa sama guru sekolah minggu untuk menghafalkan firman Tuhan. Tapi para orang tua dan guru sekolah minggu gak ada yang hafal firman Tuhan. Menyakitkan. Jadi kebenaran itu tahu, tapi tidak dilakukan. Tahu kebenaran tapi tidak dilakukan. Hanya menyuruh orang lain untuk melakukan itu, orang fasik. Ya? Ayo anak-anak pergi ibadah. Bapak gak ibadah. Ketawa, sadar. Awas loh. Kalau bapak pergi, nah, kalau kamu gak ke gereja, awas loh. Kalau bapak pulang sampai kamu masih ada di rumah, awas loh. Ngeket dia, ya pengalaman ngeket ya. Pokoknya kamu kalau hari Minggu harus ibadah. Bapaknya gak ibadah. Gimana? Apakah itu yang dinamakan orang benar? Loh saudara, simple loh. Menjelaskan firman Tuhan itu simple. Contohnya banyak di antara kita. Oke, kita lanjutkan. Bagian yang kedua, untuk menghindari kegagalan, menghindari kecelakaan, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau orang berdosanya di situ, kita jalannya ke sini, saudara. Ya kan? Karena orang berdosanya di situ. Menghindarinya ya, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak sama-sama berdiri di sini, tapi kita berdiri di sini, saudara. Apakah begitu? Itu terlalu harfiah, ya.
Saudara yang dikasih Tuhan, tidak berdiri di jalan orang berdosa itu hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan, kudus itu punya pengertian terpisah, memisahkan diri. Kudus, kadosi. Kadosi itu memisahkan diri dari gelap. Ya, umatnya dipanggil dari dalam kegelapan menuju terangnya yang ajaib, terpisah dari gelap dan terang. Ya, sementara dalam Paulus mengatakan bahwa antara terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ada yang mengingatkan, kurang gacor. Oke, tidak berdiri di jalan orang berdosa, hidup dalam kekudusan. Apakah kita bisa sih masuk kudus baik? Padahal kita juga sama-sama brengsek, saudaraku. Kalau kita mau jadi orang benar itu banyak caci makinya. Apa bisa sih kamu hidup kudus? Ya, saya bilang bisa. Memisahkan diri dari dosa. Ya, itu kan tergantung pilihan. Misalnya, apakah kita suka berbohong? Dosa itu bohong. Tapi kita seringkali bahwa dosa itu hanya sekedar kesalahan supaya terhindar dari apa? Orang katakan jelek, ya. Berbohong bisa nggak? Kita tidak berbohong bisa, ya. Tinggal katakan aja, misalnya begini. Kemarin kamu ketemu ini ya? Enggak salah. Orang lain pasti berpikir dua kali maksudnya seperti apa sih? Ya kan? Jawaban kita simpel. Enggak salah. Itu bagaimana cara menghindari ya hukum ini. Ya. Kita punya hikmat, saudaraku. Ya, kalau saudara ditekan-tekan, saudara akan lama-lama saudara akan melakukan kebohongan. Ya, hidup dalam kekudusan itu tidak bersekongkol dengan mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa itu yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukannya. Perhatikan baik-baik surat Yakobus bahwa orang yang tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia sudah berdosa. Tahu melakukan hal yang baik, dia tahu berbuat baik tapi tidak melakukan, sudah berdosa. Jadi kita mau menganggap kita orang yang tidak punya masalah, banyak masalahnya. Ya. Yang menolak firman Tuhan. Dari sekian tulisan yang ada dalam Alkitab kita, apakah kita itu bisa setuju dengan Alkitab ini? Bukankah kita sering menolaknya? Katanya kita sebagai umat Allah, anak Allah, murid Yesus, tapi ketika ini enggak kayak gitu. Alkitab aja dibantah, saudara. Alkitab itu dibantah. Ya, harusnya Alkitab kita itu firman Tuhan yang tidak terbantahkan. Bagaimana kalau kita gagal? Kita belajar mencoba lagi melakukan hal sampai kita berjuang hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu penuh perjuangan loh, ya kan? Dulu yang suka marah-marah berusaha berjuang untuk tidak marah dengan cara diam. Salah satu cara untuk bisa menahan amarah kita minum tapi tidak ditelan. Ya biar minum tapi tidak ditelan. Saya kira nggak bisa marah ini. Bagaimana marah? Kalau marah aku dicerat, ya. Nah, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kita melakukan kehendak Allah kalau kita menerima pimpinan Roh Kudus? Loh, bagaimana kita tahu kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus? Ya kita harus banyak baca Alkitab.
supaya kita tahu bahwa Roh Kudus itu sedang berbicara dalam kehidupan kita. Ya, tidak mau diajar akan hal yang benar. Diajarin firman Tuhan, enggak. Diajarin firman Tuhan, enggak. Nah, tidak biasa mengikuti aturan dan petunjuk yang benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di kota sebelah sudah sampai level 4 penyebaran COVID-19-nya. Di Banyumas, kalau nggak salah sudah mencapai level 3. Artinya masih darurat. Dan di antara kita ada banyak orang yang sedang mengalami hal itu, walaupun tidak terjadi gejala yang berat. Tapi itu penting, mengganggu perekonomian keluarga. Kan tidak bisa bekerja, harus karantina. Ya kan? Ya Ciayun ya, untuk Ciayun aman dia. Saya tahu itu. Yang lain banyak di karantina 10 hari, di karantina 10 hari. Mana betah? Mana betah? Ya kan? Bersyukurlah saudara selamat. Bersyukur, puji Tuhan. Ya, di karantina tok itu loh sudah gak enak. Ya kan? Oke. Jadi tidak bisa mengikuti aturan itu tidak orang yang tidak bisa hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Untuk menghindari kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kita, yang ketiga adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jika kita mau menerima keberuntungan dan keberhasilan, maka janganlah bergaul dengan pencemooh, ya, atau bahkan menjadi bagian dalam pencemooh itu sendiri. Ya, ini kan firman Tuhan. Saya cuma menjelaskan isi Alkitab, menjelaskan firman Tuhan. Nah, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Arti pencemooh, saudaraku, pencemooh itu sama dengan mengejek atau merendahkan orang lain, apalagi mencemooh pemimpin saudara. Banyak yang mencemooh presiden, banyak yang mencemooh bupati, banyak yang mencemooh gubernur. Coba kalau saudara, udahlah, daripada kamu kritik-kritik presiden, kamu aja yang jadi presiden. Bisa nggak? Kritik-kritik gubernur, bisa nggak kamu jadi gubernur? Kritik-kritik bupati, bisa nggak jadi bupati? Loh, saudara, cengli ya. Kalau orang Chinese cengli dong. Kalau kita bisa mengkritik mereka, kita bisa nggak menggantikan posisi dia? Banyak orang menjadi pencemooh. Kalau saudara melihat di media sosial, di Facebook, banyak orang mengkritik kebijakan-kebijakan. Padahal kalau dia disuruh duduk dalam roda pemerintahan, belum tentu dia bisa mengambil kebijakan yang bisa menyenangkan semua orang. Kira-kira bisa nggak masuk? Pimpinanmu bisa menyenangkan semua karyawan anak buah. Kebijakannya pasti ada yang nggak suka. Iya, jelas. Tapi bagaimana kita bisa mengikuti aturan main, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, pencemooh itu sama dengan mengejek, merendahkan orang lain, apalagi mencemooh pemimpin saudara, mentertawakan, menghina serta menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan gosip. Saya melayani, saya berbicara dengan seseorang, dia sakit, saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai pergi ke dokter spesialis. Bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 10 dokter. Lebih daripada 10 dokter yang sudah dia datangi. Ya. Tapi faktanya, dia harus menerima fakta bahwa Tuhan menaruh duri dalam daging, dalam tubuhnya. Ya. Dia berkata begini, saya tidak bilang ke gembala saya tidak bilang ke pendeta saya takut kalau bilang ke gembala pendeta saya, nanti dia utus pekerjanya yang berdoa. Ya. Kenapa, Pak?
Ya, selain sebagai pendoa juga sebagai wartawan. Ternyata ada image yang seperti itu, dan itu fakta di lapangan. Ada jadi bahan gosip di kumpulan-kumpulan orang-orang yang rohani, mentertawakan, menghina, menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan gosip. Sudah pasti gambaran orang yang seperti itu bukanlah cermin seorang yang rohani, bukan orang rohani, ya. Dan mustahil kehadirannya dapat menjadi berkat di sekitarnya, karena dia virus, ya, virus meracuni pikiran orang lain untuk membenci seseorang, meracuni pikiran untuk tidak suka dengan seseorang, meracuni pikiran orang lain untuk tidak melakukan kebenaran. Kenapa? Ya, dia selalu mencemooh. Ketika kehadiran pencemooh bisa jadi batu sandungan dan berpotensi menjadi penyebab perpecahan dan pemberontakan. Kenapa ada perpecahan? Karena ada pencemooh, ada tukang gosip. Kenapa ada pemberontakan? Karena ada pencemooh, ada tukang gosip. Dia akan cerita kepada yang lain. Nah, virus ini berbahaya, yang sulit diatasi daripada COVID-19. COVID-19 ya masih bisa ada obatnya, tapi kalau virus yang seperti ini sulit sekali menemukan obatnya. Ya, pemberontak tak akan pernah memiliki damai sejahtera, tidak akan pernah memiliki damai sejahtera, tidak akan pernah memiliki sukacita, karena dalam hatinya selalu melawan. Perlawanan itu yang terjadi. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara berpikir bahwa kita sebagai orang tua seringkali membuat anak-anak kita geram? Ini fakta. Silakan saudara berpikir secara rasional. Kenapa anakku ini tidak mau menurut? Ya. Kenapa anakku kalau aku ada di rumah anakku tidak betah, tidak nyaman? Kenapa? Ragu? Olin? Apalin kemarin Lin ketika ditanya mana Lin? Ya, Lin, papa mama kemana? Ya kan? Pergi kemana? Apa itu kemana itu? Masuk bapak kemana itu? Ya kan? Ya, aku sedang kata ya, menghirup udara kebebasan kata ya kan? Aku sedang, ya nggak lama ya, gitu ya. Saudaraku, ada rasa dalam diri kita itu sering merasa bahwa kita itu hidup dalam tekanan, hidup dalam kekangan karena ada banyak aturan di sekitar kita. Tapi sebenarnya aturan itu untuk kebaikan hidup kita, saudara yang dikasih Tuhan. Salah satu contoh, cuci tangan, ya, sebelum masuk ibadah. Ya, mungkin kita sambil jalan dari rumah, mungkin sudah mandi, sudah cuci tangan, tapi kan lupa bahwa jari kita ini suka itu larinya kemana-mana kan. Ya, tadinya cuma garu-garu begini, tapi lama-lama masuk ke lubang kan. Ya, cuci tangan itu pun sudah kebiasaan sehari, tapi susah juga dilakukan, ya kan? Atau pakai hand sanitizer, ya kan? Saudaraku, ketika saya masuk ke toko Metro, saya merasa bahwa saya sudah mandi, barusan mandi, terus masuk ke toko Metro, saya langsung mau masuk sama satpam stop. Sudah cuci tangan Pak? Belum, cuci tangan dulu. Enggak, saya kan udah mandi, bisa kayak gitu? Saya nggak boleh masuk, saudaraku. Saya tidak diizinkan masuk sama satpam, sama security. Saya tetap disuruh cuci tangan, walaupun saya ketika ada di gerakan dari rumah sudah mandi, sudah cuci tangan. Di situ saya disuruh cuci tangan lagi, cuci tangan lagi. Terus bisa pakai ini hand sanitizer, baru pakai apa? Titik apa? Termogan.
mengikuti aturan main. Nah, supaya yang di dalam aman. Sudah lihat dikasih. Itu salah satu contoh bahwa kita jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Mungkin tanpa sadar kita juga bagian dari pencemooh itu. Ya, bertobat saja. Yang keempat, ini yang terakhir saudara. Bagian yang terakhir, bagaimana kita menghindari kegagalan. Ya, bertekun dalam merenungkan firman Tuhan. Kesukaannya ialah tak merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Loh, kalau begitu kan cuma kerjaannya baca Alkitab saja? Enggak. Baca satu ayat, direnung-renungkan sepanjang hari. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Sambil berangkat kerja, segala perkara dapat kutanggung dalam yang memberi. Ketika kita menghadapi kesulitan di dalam bekerja, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Kalau kita sedang dalam kecelakaan, musibah, kita berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan cuma wiritan baca Alkitab sepanjang hari, bukan itu. Tapi direnung-renungkan sepanjang hari. Sambil bekerja, ya. Kok sulit ini nyondernya nih, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padamu. Ya, nempel, pel. Begitu. Setiap kesulitan kita ngomongin firman. Nah, saudaraku, bertekun dalam merenungkan firman Tuhan artinya menjadikan firman Tuhan itu kesukaan dalam hidup kita. Seseorang yang menyukai firman Tuhan akan merenungkannya siang malam. Kemudian dalam hatinya akan muncul kerinduan untuk melakukannya. Saudaraku, kerinduan untuk melakukan firman Tuhan itu praktek-prakteknya apa? Kerinduan, sudah kita renungkan, terus kerinduan, muncul kerinduan. Aku mau mempraktekkan, aku mau melakukan firman Tuhan. Praktek-prakteknya apa? Setiap orang yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan tidak mungkin akan tersesat hidupnya. Karena ketika mau melenceng, diingatkan, oh ada ayat yang keluar dari kepala kita. Oh iya, mau tadinya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita sering melakukan hal yang jahat, tapi ketika kita menaruh file firman Tuhan, ketika kita mau melakukan kejahatan, kita diingatkan firman keluar dari memori kita. Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Ya, Roh Kudus bekerja. Ya, Roh Kudus menginsapkan kita. Bagaimana kita dituntut untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan lakukan itu, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasih fungsinya bertekun dalam merenungkan firman Tuhan itu untuk hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan itu akan menuntun hidup kita untuk mengatasi kegagalan dan meraih keberhasilan, bahkan segala keberuntungan dari Tuhan. Jika mentaati firman Tuhan, maka janji-janji Tuhan pasti digenapi. Yang benar, ya, yang benar. Buktinya saudaraku, ya, masih sakit saudaraku yang dikasih Tuhan. Katanya memperkatakan firman Tuhan, kamu akan dijauhkan dari segala sakit, tapi kok masih sakit. Saudaraku, beberapa hari yang lalu sakit gigi selama 1 minggu. Setelah saya renung-renungkan kenapa gigi saya jadi sakit. Rupanya tiap-tiap hari istri saya begadang. Setiap hari saya makan Indomie, ya kan? Jadi rupanya gusi yang sudah tua ini tidak kuat daya tahannya untuk melawan yang namanya pengawet, bahan pengawet itu. Saudara, lama-lama giginya goyang. Selama 1 minggu saya tidak bisa makan yang keras-keras. Makan nyolok, makan mawak langsung telat, diam aja. Dikasih konstan asam FM amat, kok gak sembuh-sembuh. Lalu setelah minum konstan, minum kopi,
Saudara dikasih Tuhan mau mengklaim bahwa kamu akan dijauhkan dari sakit penyakit yang gak bisa. Akhirnya saya bertahan kalau minum obat saya 2-3 jam gak menahan untuk minum kopi, ya. Atau nunggu tengah malam setelah mau tidur baru minum obat, ya. Akal-akalan. Nah, istri saya sudah masuk. Ya, oke, berkat dalam ibadah. Ya. Ada berkat dalam ibadah. Bersyukurlah saudara yang bisa menikmati ibadah hari ini. Bagi yang live streaming juga harus bersyukur bahwa masih dapat melihat karena masih ada kuota internet. Ya, Keluaran 20 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Asal taat, kata tetap sakit, ya kan? Kayak saya orang taat, ngeyel, pray kopi setan, enak, minta mana tuh? Enak. Setelah minum kopi perutnya mules. Nah, ketidaktaatan membuahkan hal yang tidak baik. Oke. Jika kita mau diberkati makanan, minuman kita, ya, kesehatan kita, ya, ada berkat dalam ibadah. Saudara yang hari ini hadir dalam ibadah, saya berdoa untuk saudara kiranya berkat Tuhan ini menjadi bagian saudara. Makanan, minuman, kesehatan dicukupkan untuk saudara, dilimpahkan untuk hidup saudara. Aplikasi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pertama, setiap beribadah. Kedua, memberi kepada Tuhan itu bukan karunia, itu perintah. Memberi kepada Tuhan itu bukan karunia. Sekali lagi saya tegaskan, memberi kepada Tuhan itu bukan karunia. Tidak ada karunia memberi. Memberi itu suatu perintah. Ya. Mana ayatnya? Saya tunjukkan. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah. Ini perintah. Perintah. Di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Boro-boro kambing, ayat gak duit, ya kan? Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Pertama, ada berkat dalam ibadah, makanan, minuman, kesehatan Tuhan nyatakan. Yang kedua, ya, ketika kita melakukan perintah ini, ya, dikatakan aku akan datang kepadamu dan memberkati. Hubungan ibadah dengan persembahan, ya, hubungannya adalah aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Selanjutnya, aplikasi yang berikutnya adalah memberi itu perintah, bukan karunia. Prinsip berkat, Allah memberi kepada si pemberi. Prinsip berkat itu Allah memberi kepada si pemberi. Nah terus kalau tidak memberi, yo Allah juga memberi. Tapi hukum alamnya orang yang bekerja layak mendapat upah. Itu hukum alam, natural. Orang yang bekerja pasti dapat upah. Tapi di dalam prinsip berkat adalah Allah memberi kepada si pemberi. Jika kita memberi, maka pemberian kita itu akan kembali kepada kita. Bukan berkurang, tapi akan bertambah. Saudara yang dikasih Tuhan, pemberian saudara akan kembali kepada saudara. Berilah dan kamu akan diberi. Ini perintah, bukan himbauan. Ayo memberi, ayo enggak, bukan itu. Berilah, itu perintah. Jadi kita tidak bisa, oh ini cuma himbauan, dihimbau untuk memberi. Saudara, ini perintah. Kenapa? Siklus berkat kembali, ya. Yang datang beribadah, Tuhan akan pelihara makanan, minuman, ya, kesehatan Tuhan akan cukupkan. Terus orang yang beribadah, hubungannya dengan persembahan itu apa? Dikatakan Tuhan akan datang memberkati
orang yang setia. Dan yang ketiga dikatakan prinsip dalam berkat Allah memberi kepada si pemberi. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikocak, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Pemberian kita akan kembali kepada kita. Yang diukurkan, ya, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Siklus prinsip berkat. Berikutnya, ya. Di sini dikatakan, siapa yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Pencuri, orang kikir. Orang kikir itu orang yang tidak bisa memberi, orang pelit, dan orang dikir. Ya, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau saudara membaca dalam kitab Wahyu bahwa orang kikir itu disamakan dengan penyembah berhala, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Loh, kok ujung-ujungnya duit maning? Saudaraku, di antara saudara siapa yang tidak butuh duit? Pasti semua butuh duit kan? Saudara pulang bekerja untuk apa? Cari duit. Saudara berdoa, Tuhan cukupkanlah kebutuhan makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Itu ada hubungannya dengan duit, karena kalau nggak ada duit nggak bisa beli makanan. Loh, kok pendetanya mata duitan toh? Orang gak mata duitan. Tapi hidup ini memang membutuhkan itu. Nah, saudaraku, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke? Orang yang baik hati akan diberkati. Karena pemberi itu adalah orang yang baik hati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Berbagilah rezeki dengan orang yang tidak mampu, saudaraku. Kalau ini saya mendorong saudara, walaupun yang tadi antara ibadah dan persembahan saya juga mendorong, nanti dikira saya mata duitan, tapi yang ini saya mau katakan, saya mendorong saudara, belajarlah berbagi kepada orang yang kurang mampu. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ulangan 15:10, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita. Memberi itu bukan dengan rasa duka cita dan beban, tapi sukacita, karena lebih baik memberi daripada menerima. Kalau kita menerima berarti kita tidak punya. Kalau kita memberi berarti kita punya. Kita merasakan berkat itu. Maka di sini, janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usaha. Rupanya ada hubungan pekerjaan kita dengan membantu orang yang tidak mampu. Loh, ini firman Tuhan loh yang ngomong. Ini firman Tuhan. Musa mengatakan demikian. Nah, dalam kitab Ulangan, bahwa orang yang membantu orang miskin, orang yang membantu ya orang yang kurang mampu, orang yang membantu orang yang kurang beruntung, dikatakan Tuhan akan memberkati dalam segala pekerjaan dan usaha. Menabur di tempat yang benar, ya. Jangan kepada pengemis-pengemis yang tiap hari lewat, itu pekerjaan. Ya, yang orang yang benar-benar tidak mampu itu ada di rumah-rumah. Kalau yang jalan-jalan itu bukan orang yang tidak mampu, karena itu pekerjaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita hari ini bisa menentukan pilihan, memilih antara yang berhasil atau memilih tentang kegagalan? Itu tergantung saudara sendiri. Saya tidak bisa memaksa saudara untuk memilih yang beruntung. Saya tidak bisa memaksa saudara untuk menjatuhkan pilihan yang kegagalan, karena itu yang mengalami adalah saudara sendiri. Bagaimana kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan?
Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan pengertian yang benar di hadapan Tuhan bahwa Alkitab yang kita miliki adalah sumber berkat. Firman Tuhan yang kita punya kekuatan hidup kita. Oke, saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan dan kita akan mempersiapkan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian bahwa Tuhan itu mengerti akan persoalan pergumulan kehidupan kita.
Tuhan, bila hari ini kita menentukan pilihan yang tepat dan terbaik dalam kehidupan kita, bahwa firman Tuhan itulah satu-satunya sumber petunjuk bagaimana kita mengiring Tuhan, bagaimana kita hidup dalam berkat kemurahan Tuhan, bagaimana kita hidup dalam kebenaran, bagaimana kita hidup dapat mengikuti, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentukan pilihanmu mulai dari sekarang, dan saya percaya saudara akan menikmati berkat kemurahan Tuhan itu sepanjang hari, di sepanjang masa. Kalaupun dunia, orang lain di sekitar kita berkata sulit, mungkin mustahil itu terjadi dalam kehidupan kita. Apa itu bermasalah dengan pekerjaan kita, usaha kita, warung kita, ya ekonomi kita, rumah tangga kita. Jika kita percaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini sumber keberuntungan, maka Tuhan akan turun tangan mendatangi hidup saudara. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami bisa menikmati berkat kemurahan Tuhan, sehingga kami dapat beribadah. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, dan kita akan pulang dengan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Dari tempat ini kami membawa nama Tuhan dalam berkat satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat tangan kami untuk memberkati saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh, dalam keadaan sakit, dalam berkat nama Yesus, berkat kesembuhan, kesehatan, dan ketahiran itu menjadi bagian umatmu yang percaya dalam nama Yesus. Saudara yang sedang berulang tahun di sepanjang hari ini, di sepanjang minggu ini, berdoa untuk Anda yang hari ini ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati masa depanmu, hidupmu, dan mimpi-mimpi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, marilah kita mengangkat tangan kita menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Terimalah doa berkat bagi saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati rumah tangga saudara. Tuhan memberkati pasangan saudara. Tuhan memberkati suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru diperintahkan untuk mendatangi kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.